Heboh aplikasi Injil bahasa Minang. Di tengah ketegangan warga menghadapi wabah mematikan, tiba-tiba kita dengar suara dari Sumatera Barat. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, agar menghapus aplikasi Alkitab berbahasa Minang dari Google Play Store. Tampaknya informasi adanya aplikasi itu disampaikan banyak pihak ke Pak Gubernur Sumatera Barat, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Alhamdulillah, Gubernur langsung merespon cepat dengan memerintahkan Kadis Kominfo menyelesaikan persoalan ini dengan langsung berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup aplikasi ini. Demikian kata Buya Gus Rizal DT Palimo Basa, Ketua Umum MUI Sumatera Barat. Ketika tulisan ini dibuat, saya sempat mengecek aplikasi tersebut di Google Play Store dan tidak menemukannya. Seperti yang diberitakan oleh beberapa berita online, portal ini memang sudah dihapus. Tapi pertanyaannya, mengapa aplikasi Injil berbahasa Minang harus dihapus? Menurut saya, setidaknya ada 3 alasan yang bisa diidentifikasi. Pertama, mengikuti cara berpikir paling dogmatis. Pandangan bahwa orang Minang sudah pasti Muslim, dan jika dia bukan Muslim, berarti bukan orang Minangkabau, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, tidak memberi ruang bagi praktek semacam itu. Kedua, pandangan liberal mengatakan bahwa Injil dan kitab suci lainnya dalam bahasa daerah justru baik. Selain mempertahankan bahasa daerah, pesan sucinya mudah dimengerti oleh warga setempat. Ketiga, pandangan legal hukum mengatakan bahwa sejauh aplikasi itu tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka aplikasi semacam itu seharusnya tidak dihapus atau tidak di-take down. Cara pandang pertama, bahwa orang Minang sudah pasti Muslim dan jika bukan Muslim berarti bukan orang Minangkabau, menurut saya berpotensi mengandung kesesatan penarikan kesimpulan generalisasi. Apakah betul semua orang Minang beragama Islam? Tentang generalisasi, Karl Popper mengatakan bahwa kita hanya butuh satu fakta yang menunjukkan ada orang Minang yang bukan Islam, supaya dapat menggugurkan pendapat seperti itu. Dan saya bisa menunjukkan itu. Tetapi sekali lagi, kembali ke pendapat nomor 1 di atas, ketika ada yang mengatakan bahwa dirinya seorang Minang dan beragama Kristen, pasti langsung dikatakan bahwa dia bukan orang Minang. Jika kemudian terjadi kekacauan sosial karena masalah ini, menurut saya, cara pandang dogmatis semacam ini ikut mempengaruhinya. Cara pandang ketiga memang seharusnya demikian. Saya pribadi berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Kominfo tetap berpegang teguh pada prinsip ideologi Pancasila. Jika karena desakan ini lalu menutup aplikasi Injil bahasa Minang di Google App Store, hal ini justru menjadi preseden bagi daerah lain untuk melakukan tekanan yang sama. Meskipun demikian, posisi Menteri Komunikasi dan Informatika yang adalah seorang Katolik dapat dianggap sebagai bias kalau misalnya tidak menutup aplikasi tersebut. Mengenai hal ini saya menyarankan kepada Pak Menteri, jangan membangun opini dengan mengatakan bahwa Injil diterjemahkan ke bahasa daerah apa saja dan itu sah-sah saja. Fokuskan saja pada apakah aplikasi itu membahayakan Pancasila atau tidak. Dan jika tidak membahayakan Pancasila, tetaplah teguh menolak desakan semacam itu. Saya sendiri termasuk mendukung pendapat kedua. Bagi saya, kitab suci apapun silakan diterjemahkan ke dalam bahasa manapun.
dan sejauh itu tidak menghina agama atau golongan lain, siapapun bisa mengakses dan membacanya. Dalam arti itu bagi saya, desakan menutup aplikasi Injil Bahasa Minang dari Google App Store justru memberhangus atau menghancurkan akal sehat dan nalar kita. Mari tetap waras dan tetap menjunjung tinggi nalar, karena itulah milik kita yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya.